periode kenabian. Periode kenabian adalah periode di mana Nabi Muhammad SAW langsung memimpin para sahabat generasi awal dan generasi terbaik umat Islam, Muhajirin wal Ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Berlangsung cuma 23 tahun, Pak. Dengan catatan 13 tahun sebelum hijrah berjuang di Mekah dan 10 tahun setelah hijrah berjuang di Madinah, ya. 13 tahun berjuang di Mekah dalam kondisi kaum muslimin lemah. Dan siapa yang memimpin selama di Mekah? Kaum musyrikin Quraisy, ya. Dan kaum musyrikin Quraisy itu amat sangat membenci para ahli tauhid, para pendakwah, para pengikut Nabi Muhammad SAW, karena mereka mengajak warga atau mereka yang tinggal di Mekah untuk berhijrah dari syirik kepada tauhid, dari mengakui, meyakini ada alihatan min dunillah, ada ilah-ilah selain Allah, ya, untuk kemudian hanya mengilahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tauhid, ya. Nah, itu selama 13 tahun di Mekah. Sementara setelah hijrah ke Madinah, selama 10 tahun kondisi kaum muslimin makin hari makin menguat, sehingga dalam tempo 10 tahun saja seluruh jazirah Arab, semenanjung Arab berubah min zulumatil jahiliyah ila nuril Islam, dari kegelapan nilai-nilai jahiliyah menuju cahaya nilai-nilai Islam, hanya dalam 10 tahun. Masya Allah ta'ala, tidak ada tandingannya, Pak. Ya, belum pernah ada sosok manusia selain Nabi Muhammad SAW yang bisa melakukan perubahan yang begitu menyeluruh, begitu mendasar, dan begitu cepat, ya, selain daripada 10 tahun di kota Madinah tersebut. Nah, periode kenabian ini sudah berlalu. Ini adalah periode kepemimpinan terbaik sepanjang sejarah umat Islam. Tidak ada periode lebih baik daripada periode kenabian, ya. Nah, tapi dengan catatan terbagi dua. Ada periode Nabi dan para sahabat sedang kalah di Mekah, dan ada periode Nabi dan para sahabat sedang berjaya di Madinah, ya. Jadi sengaja Allah jadikan sirah nabawiyah itu, ya, sejarah perjuangan Nabi itu sebagai blueprint, cetak biru bagaimana umat Islam harusnya berjuang, baik berjuang ketika sedang kalah maupun berjuang ketika sedang menang, begitu. Dan karena kita sekarang sedang kalah, tentunya lebih banyak kita harus mengambil pelajaran dari mana? Era di Mekah atau era di Madinah? Era di Mekah. Ya, kita harus lihat bagaimana para sahabat dahulu waktu di Mekah. Apakah benar mereka sibuk selagi Quraisy musyrikin yang mimpin, mereka sibuk cari-cari sahabat yang bisa mereka usung-usung untuk jadi pemimpin di Mekah? Apa ada? Hah? Apa ada? Apa ada? Apa ada? Apa ada? Hah? Ada? Tidak. Apa fokus mereka waktu di Mekah? Fokus Nabi dan para sahabat adalah binaul iman wa tauhid, membina keimanan dan membina tauhid. Kemudian memastikan dakwah Islamnya itu berjalan. Jadi bagaimana kita mengambil pelajaran dari surat At-Taubah ayat 127. Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang, laqad ja'akum, di tengah-tengah kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, ya. Dia sangat merasakan penderitaan yang kalian alami, harisun 'alaikum, dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan dari kalian, ya. Nah, jadi selama di Mekah, Nabi itu memperlihatkan, sekalipun beliau itu teraniaya, sekalipun beliau itu banyak dibully, ya, banyak dipersekusi, banyak disakiti, banyak dituduh sebagai tukang sihir, sebagai orang gila, sebagai manusia yang keluar dari pakem masyarakat, tapi Nabi itu terus memperlihatkan dirinya sebagai rahmatul linnas, ya, rahmat bagi segenap manusia. Nabi itu ingin sekali orang-orang musyrikin Quraisy itu bertaubat, meninggalkan syirik menuju iman,
karena iman itulah satu-satunya yang akan menyelamatkan seseorang di dunia wal akhirah. Gitu. Nah begitu juga mestinya kita, sekalipun kita sedang kalah sekarang ini, tapi kita harus punya semangat berdakwah, Pak. Kita harus punya semangat mengokohkan iman kita, tauhid kita, dan bahkan mengajak saudara-saudara kita yang masih jauh dari masjid, yang masih jauh dari keimanan, supaya ayo mari kita menuju keimanan. Termasuk ya, kalau kita punya tetangga bukan muslim, alangkah baiknya kita menjalin hubungan baik dengan dia, syukur-syukur terbuka hatinya, dan akhirnya berpindah ya, masuk ke dalam agama rahmatan lil alamin ini. Begitu. Karena kita umat yang sebenarnya paling mengerti hakikat keselamatan di dunia wal akhirah.